Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, wabil khusus pimpinan Al-Mukarram Bapak Madani dan juga para pengurus masjid serta para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang mulia, malam Jumat, kita hadir kembali berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab Al-Qur'anil Karim beserta penjelasannya, yaitu surah Hud ayat 23. Surah Hud ayat 23. Hadirin, bahasan yang lalu ya, sebelum ayat 23 seperti 22, 21, 20, 19 itu menerangkan tentang orang-orang kafir ya. Jadi orang-orang yang tidak mau beriman, bahkan menghalang-halangin orang yang ingin masuk Islam, bahkan membuat agama Islam itu seperti agama bengkok begitu, ya dijelek-jelekin lah ya. Jadi mereka udah kafir, menghalangi orang untuk masuk Islam, bahkan agama Islam digambarkan agama yang jelek, agama zaman sekarang disebut teroris dan sebagainya. Nah, mereka diancam oleh Allah itu ya. Ancamannya bahwa nanti pasti di akhirat termasuk orang yang paling rugi lantaran dimasukkan ke dalam neraka ya. Itulah tentang singkat masalah orang-orang kafir. Jadi kesudahan mereka berada di neraka. Nah, sekarang lawannya nih, kalau tadi kesudahan orang kafir, nah ini ayat 23 menerangkan tentang kesudahan orang yang beriman. Artinya orang yang beriman nanti di akhirat di sorga, lawan daripada keadaan orang-orang kafir. Ayatnya berbunyi, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, nah ini Allah menyatakan memang benar dan sungguh bahwa orang yang beriman, kemudian mereka enggak sebatas beriman doang, kemudian apa? Dan mengerjakan amal-amal soleh. Nah, inilah gambaran orang yang beriman yang baik ya. Di samping dia beriman dan beramal soleh, selalu begitulah disertakan ya. Kalau beriman doang tapi amalnya, perbuatannya buruk, ya itu mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan. Karena bisa jadi saudara-saudara, kalau Allah nggak maafkan ya dihukum dulu di neraka, walaupun nanti akhirnya dimasukin ke sorga juga lantaran ada iman, tapi iman mereka ya nggak komplit, nggak sempurna begitu, dengan bukti mereka tidak berbuat baik. Nah, ini yang digambarkan dalam Al-Quran ini, mereka ini di samping beriman kemudian mengerjakan amal-amal soleh. Ini banyaklah contoh-contoh dalam Al-Quran itu ya. Jadi innal ladzina amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh, dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka. Wah, ini yang ada nilai lebih lagi nih, mereka merendahkan diri kepada Tuhan mereka. Itu arti dari wa akhbatu ila rabbihim. Jadi mereka tunduk, mereka merendahkan diri, tidak congkak, tidak sombong kepada Allah. Karena kalau sombong dibuktikan dengan melawan, menentang begitu. Jadi peraturan Allah gak dikerjain, itu namanya sombong. Maka tuh definisi sombong di dalam hadis dikatakan demikian,
Al-kibru batrul haqq. Sombong itu menolak kebenaran. Yang dari wahyu, yang dari agama pasti benar. Diogah kerjain. Perintah Allah nggak dikerjain, itu sombong itu. Nah, orang yang beriman ciri-cirinya dia ngikutin perintah Allah. Ya, ini menunjukkan dia merendah. Ya, apa yang Allah bilangin, apa yang Allah perintah dikerjakan, apa yang Allah larang ditinggalkan. Jadi mereka merendah diri. Wa akhbatu ila rabbihim, dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka. Nah, akhirnya kesudahannya ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi kesudahan orang yang beriman, kesudahan orang yang beramal soleh, dan mereka tunduk kepada Allah serta merendahkan, maka mereka nanti akhirnya di dalam surga. Dan di surga itu mereka kekal. Kenikmatan surga ini sulit dibayangin lah. Ada istilah hadis mala ainun ra'at, mata enggak pernah melihat bagaimana hebat dan nikmatnya surga. Wala uzunun sami'at, kuping enggak pernah mendengar bagaimana gambaran dan nikmatnya surga. Bahkan wala khatara ala qalbi basar, hati pun enggak pernah terlintas. Ya, untuk membayangin susah saudara-saudara ya. Karena memang enggak ada contohnya di sini. Ya. Jadi apa yang ada di dunia ada di surga. Apa yang ada di sorga belum tentu ada di dunia. Itu pun apa yang ada di dunia ada di sorga tuh mutunya beda. Ya, misalnya di sini ada durian, apa yang paling hebat? Durian montong. Nanti di sorga lebih hebat lagi, Ya. Bahkan nanti disuruh kita menghayal kalau perlu. Ayo menghayal, minta apa ya begitu. Ya, setelah menghayal ini, ono itu, pengen ini, pengen itu, dikasih sekaligus double lagi. Yang tadi mintanya 10 dikasih 20. Begitu. Ya, untuk menggambarkan kenikmatan surga memang sulit dibayangkan. Ya, itulah katanya disiapkan surga bagi yang beriman, bagi yang amal soleh, bagi yang merendahkan diri kepada Tuhan Allah. Nah, setelah tadi dijelaskan bagaimana akhir orang yang beriman dan beramal soleh, sebelumnya akhir dari orang yang kafir dan berbuat jahat. Nah, di sini nih di ayat 24 Allah umpamain kedua belah pihak ini. Diumpamain bagaimana tuh perumpamaan orang kafir dan bagaimana perumpamaan orang yang beriman. Ya. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Perbandingan kedua golongan itu, yaitu orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Jadi tadi setelah ya dijelaskan akhir kesudahan masing-masing, kesudahan orang kafir, kesudahan orang yang beriman, supaya lebih jelas lagi nih gambaran dua pihak ini yang berlawanan, Allah buat perumpamaan. Jadi orang kafir diumpamakan seperti orang buta dan orang budak, saudara-saudara. Itu berat udah. Kalau orang nggak ngelihat begitu kan, tapi dengar masih bisa tuh diajarin. Ya. Atau dia budak tapi ngelihat masih mudah diajarin, dicontohin di sembahyang begini nih. Dia budak emang, tapi kan di depan matanya kita contohin. Ini yang repot udah nggak ngelihat, budak lagi, habis saudara-saudara itu. Artinya untuk dapat masukan nggak ada jalurnya, jendelanya ketutup semua, jendela pengetahuan ketutup. Ya, orang tuh dapat ilmu kan melalui panca indera ini, dengan melihat, ya, dia bisa ngambil kesimpulan, bisa ngambil i'tibar, dengan mendengar, dia bisa ngambil nasihat begitu. Nah sekarang melihat kagak, mendengar kagak, berat udah. Itulah gambaran orang kafir. Jadi orang kafir itu gelap, ya, susah udah. Betul dia itu mendengar sebetulnya sih, betul dia itu melihat sebenarnya. Cuman Allah gambarkan seperti nggak ngelihat, seperti nggak mendengar. Ya. Karena yang didengar yang jelek-jelek, yang dilihat yang buruk-buruk, maka nggak ketemu udah. Ya.
Nih, masalul fariqain, perbandingan kedua golongan itu. Siapa golongan itu? Orang kafir dan orang-orang mukmin. Kal a'ma, seperti orang buta, wal asom, dan tuli, katanya ya, seperti orang buta dan tuli. Nah, itu diumpamain dengan siapa? Wal basiri wasami, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Jadi orang yang beriman diumpamakan orang yang bisa ngelihat, udah bisa ngelihat, bisa mendengar. Jadi dari dua jalur ini dia dapat ilmu lah, mengertilah kalau diajarin tentang Tuhan, tentang agama ya. Karena matanya melihat, kupingnya berfungsi. Itu orang yang beriman. Yang kafir tadi udah budak kemudian buta ya. Nih. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Allah tanya ini orang-orang kafir ini. Kalau saya buat umpamakan tadi itu, ya, apakah sama itu dua perumpamaan begitu? Hal yastawiyani mathala, adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Ya, semua orang akan menjawab enggak sama. Ya, antara yang buta dan budak dengan yang ngelihat dan dengar pasti enggak sama begitu. Nah, itulah gambaran kalau buta kemudian budak orang kafir, kalau melihat dan mendengar itu orang yang beriman. Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu, afala tadzakkarun. Kenapa kamu nggak ngambil pelajaran, hai orang-orang kafir? Orang-orang kafir nggak ngambil pelajaran. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala istilahnya ya menyampaikan pesannya nih kepada orang kafir. Kan dulu kan orang kafir ya berbahasa Arab, berbahasa Al-Qur'an mereka, Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi mereka paham ini. Begitu, ayat-ayat ini. Tujuannya supaya mereka ngambil pelajaran, supaya mereka merubah diri. Yang tadinya dia dibilang buta sama Allah, maka diingin melek. Nah, diingin melihatlah kebenaran. Yang tadinya Allah bilang seperti orang budak, dia pengen mendengar mana yang baik mau diikutin, mana yang jelek mau ditinggalkan. Artinya kalau dia pahamin ini, dia bisa ngambil pelajaran, dia bakalan sadar. Nah, sekarang ayat 25 contohnya nih, contoh orang kafir. Ya, dia udah kafir, ya, melarang orang masuk Islam, dicegah dengan alasan ini ono begitu. Udah begitu digambarkan tuh agama Islam agama buruk, agama jelek. Kalau sekarang katanya kan di negara-negara barat atau Amerika itu orang Islam apa disebut teroris sudah, ya, agama teroris. Bahkan dulu ada tuh katanya di majalah Nabi Muhammad digambarkan ada orang begitu di kepalanya ada bom, tukang ngebom saudara-saudara ya. Aduh, dijelek-jelekin dah. Ya, ini kan dia udah nggak agama Islam, ini membuat orang yang pengen masuk Islam jadi nggak jadi. Kemudian menggambarkan agama Islam agama bengkok, padahal di agama lurus begitu. Ingat saudara-saudara, ini agama Islam sebetulnya agama seluruh para nabi-nabi. Makanya dicontohin Nabi Nuh nih. Contoh Nabi Nuh yang beragama Islam nanti dia akan mengajak umatnya yang kafir. Jadi ingat semua nabi-nabi beragama Islam. Mulai dari Nabi Adam terus begitu, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Saleh dan seterusnya itu sampai Nabi Musa, Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad beragama Islam. Akidahnya sama itu, keyakinannya tentang Tuhan. Ya, bahkan ini syariatnya pun hampir sama. Misalnya ini sholat, itu dalam semua syariat ada sholat. Paling beda mungkin waktunya, rakaatnya, caranya. Yang penting yang namanya sholat ada begitu. Puasa, semua syariat juga ada. Nabi Musa ada syariat puasa, Nabi Isa ada syariat puasa. Apalagi Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim terus Nabi Nuh ada puasa begitu. Jadi semua agama, semua para rasul itu mereka beragama Islam. Nah, yang melawan mereka yaitu kafir. Tadi kan diceritain tuh dua kelompok yang beragama Islam, kelompok kafir. Diceritakan oleh Allah bagaimana sifat mereka.
Kemudian diumpamakan juga tadi, kelompok kafir diumpamain buta, budak begitu. Kelompok yang beriman diumpamain melihat, mendengar begitu. Nah, sekarang contohnya nih, contoh si kafir nih. Ini ayat 25 ini. Ya. Contoh orang kafir ya plus orang Islam. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ya, Nabi Nuh beragama Islam. Ya, diutus oleh Allah kepada kaumnya, kaum Nabi Nuh namanya. Ya. Dia berkata, ini salah satu perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya dalam rangka mengajak supaya masuk agama Islam. Ya, itu walaqad arsalna Nuhan ila qaumih begitu. Dan sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ya, dia berkata, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu. Jadi Nabi Nuh itu menjelaskan kepada kaumnya, saya ini utusan Allah dan saya ini memberikan peringatan kepada kamu. Ya, jangan sampai kamu tetap menolak. Jangan sampai kamu tetap kafir, nanti kamu akan disiksa di neraka begitu. Neraka itu gambarannya keras sudah hukumannya. Nah, ini peringatan yang diberikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya, semua nabi emang begitu, semua rasul. Kan kita tahu tuh dalam ilmu tauhid, nabi itu kan ya bersifat tabligh, dia menyampaikan. Ya, kalau bukan menyampaikan ya bukan rasul namanya. Dia menyampaikan. Nah, yang disampaikan tuh ada dua macam lah garis besarnya. Yang pertama yang disampaikan peringatan ini, tapi biasanya kan yang disampaikan tuh yang ini dulu, yang enak-enak lah. Itu yang disebut kabar gembira. Kalau kamu beriman, dosa kamu diampunin, nanti dimasukin ke sorga. Itu yang menggembirakan itu. Ya. Nah, kalau yang menyeramkan itu yang peringatan. Kalau kamu tetap kafir, kamu akan disiksa, nanti dimasukin ke dalam neraka. Itu semua rasul begitu. Dan manusia memang begitu caranya mengajak mereka. Harus ada kabar gembira, harus ada peringatan. Ya, kalau peringatan semuanya ini enggak mendorong untuk beriman ini. Dikasih kabar gembira. Kabar gembiranya, kalau kamu beriman, diampunin dosa kamu. Kalau kamu beriman, masuk surga. Ini menggembirakan. Nah, yang menakutkan tadi itu. Jadi itu kata-kata peringatan, itu kabar-kabar yang menakutkan. Nah, di sini Nabi Nuh diceritakan oleh Allah menyampaikan kabar peringatan, ya, dan kata Nabi Nuh, dia adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Jadi mubin itu. Artinya Nabi Nuh ini betul-betul jelas memberikan peringatan. Jadi ngomongannya gamblang, omongannya jelas, omongannya mudah dipaham. Ya, tapi kan tadi dibilang orang kafir itu diumpamain orang budak, mau dikata apa? Jadi walaupun didengar tapi digoleng aja udah. Dia udah benci aja. Ya, udah benci aja. Nggak mau begitu, berpikir dulu dah, tuh gue pikirin gitu kan. Nggak ada tuh gue pikirin dulu. Ya. Jadi yang ada emang gue pikirin, paling begitu. Ya, sama sekali udah ogah aja. Ini yang repot ini. Maka tuh kalau orang kafir mau pikirin dulu tuh ajakan Nabi, ujung-ujungnya beriman dia. Dipikirin dulu begitu. Tapi emang dari pertama udah menolak, berat. Dari pertama udah benci, udah berat. Ya. Nah, itu yang tadi tuh yang digambarkan buta dan budak. Jadi keadaannya udah menolak aja. Ya, ini yang berat, jadi manusia nggak boleh begitu. Ya, kita harus istilahnya kalau yang kita nggak jelas ya kita dengerin dulu. Ntar ya kita renungkan, kita pahamin. Ya, ada masalah nih begitu. Jangan kita nolak aja. Ya, jangan nolak aja. Itu gambaran orang yang istilahnya keras kepala itu, nggak luwes begitu ya. Jadi Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, inni lakum nadhirum mubin. Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Kemudian Nabi Nuh
menyampaikan lagi. Ini semacam isi dakwah Nabi Nuh ini. Ya. Dikatakan alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Ini salah satu peringatan ya, atau boleh disebut ajakan. Jangan sampai kamu menyembah kecuali Allah saja. Jangan sampai kamu beriman kepada selain Allah. Ya, sama aja artinya itu. Alla ta'budu illallah, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Ya memang ini katanya di masa Nabi Nuh agama patung tuh udah masuk itu. Jadi itu agama patung memang dari dulu, saudara-saudara. Mula-mula tuh manusia beragama tauhid, menyembah Allah tuh zaman Nabi Adam, putra-putrinya, terus begitu keturunannya itu. Nah setelah itu berubah orang, mulai rusak. Nah, itu ketika orang rusak, Allah kirim Rasul, didandani nama Allah begitu. Nah ketika Allah ngirim Rasul, ya ada dua kelompok lah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Entah ini yang beriman ini kaum Nabi Nuh yang ikut naik kapal dia. Kan Allah sudah memberitahu tuh Nabi Nuh supaya bikin kapal. Yang anehnya tuh Nabi Nuh bikin kapal di darat jauh dari laut. Ya, orang jadi bikin mencemoohkan, dibilang Nabi Nuh gila katanya. Bikin kapal di darat. Nggak tahu ntar ada hujan lebat, air banyak begitu. Sampai-sampai gunung pun ketutup dengan air. Nah yang naik kapal dia selamat. Maka tuh katanya semenjak Nabi Adam sampai Nabi Nuh, ketika zaman Nabi Nuh nih manusia mati itu dah, kecuali yang di kapal. Maka disebutlah Nabi Nuh bapak kedua. Bapak pertama Nabi Adam. Ya. Itu keturunan-keturunannya. Di masa Nabi Nuh karena banyak yang kafir, yang beriman cuman sedikit, cuman puluhan orang masuk ke dalam kapal itu supaya selamat dari air. Ya. Nah itulah saudara-saudara Nabi Nuh dikatakan yaitu bapak kedua. Karena semua manusia yang sekarang nih adalah keturunan Nabi Nuh tadi itu yang dibawa. Ya, walaupun ya secara gampangnya ya semuanya Nabi Adam. Ya, Nabi Nuh juga Adam. Cuman kan di masa Nabi Nuh orang semua dihabiskan oleh air bah namanya. Semua tenggelam. Gunung aja ketutup dengan air. Ya. Yang selamat adalah yang naik kapal Nabi Nuh. Dan dari situlah manusia berkembang lagi. Berkembang ya jadi sampai sekarang. Sampai sekarang begitu. Di masa Nabi Nuh habis sudah. Ya, karena menentang. Nah ini isi dakwah Nabi Nuh, alla ta'budu illallah, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Ada yang mengartikan itu hari yang menyedihkan bisa diartiin ketika topan Nabi Nuh datang. Itu azab Allah. Nabi Nuh udah bilangin tuh, saya khawatir kalau kamu gak beriman, ntar azab Allah datang. Itulah hari yang menyedihkan. Semua orang tenggelam, kecuali yang di atas kapal. Yang di atas kapal, yang di dalam kapal itu ditenang-tenang aja. Mau air sampai juga setinggi langit ya kasarnya, ndak apa-apa. Itu konon ada anak Nabi Nuh juga beriman. Dinaik ke gituan ke gunung begitu, akhirnya diuber juga sama air, tenggelam dia. Nabi Nuh udah panggil, wahai anak, ayo, dia nggak mau. Ya begitulah kadang-kadang, walaupun bapaknya Nabi, ada juga anaknya yang kafir. Ya begitu memang dunia, saudara-saudara. Jadi nggak jamin istilahnya. Jadi hampir begitu, keras sudah hukumannya. Ini namanya azab yaumin alim. Ya, jadi kata Allah nih dalam Al-Quran menceritakan Nabi Nuh ketika berdakwah. Itu kata Nabi Nuh, inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab ya, pada hari yang sangat menyedihkan. Itulah air bah.
Ada juga ulama mengartikan azab hari yang menyedihkan yaitu azab di hari kiamat nanti di neraka. Dua-duanya benar lah. Yang mengartikan bahwa kaum Nabi Nuh itu akan ditimpa azab di hari yang menyedihkan itulah ketika ditenggelamkan oleh Allah. Benar itu. Yang mengatakan nanti di antara mereka di akhirat neraka juga benar. Begitu, itu semacam ancaman dari Nabi Nuh supaya mereka beriman. Apa yang terjadi ketika Nabi Nuh tadi kan berdakwah, memberikan peringatan, ya, dengan kata-katanya tadi itu. Apa yang terjadi? Ini para pembesar, pemimpin-pemimpin dari kaum Nabi Nuh menentang, ya, menuduh Nabi Nuh pembohong, ya, menuduh kaum Nabi Nuh orang-orang bodoh, begitu dah. Ya macam-macam lah tuduhan-tuduhan mereka ini. Nah ini ayatnya nih, ayat 27. Ya. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi ma naraka illa basyaram mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadl bal nazunnukum kadzibin. Nah ini faqalal mala, maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Biasanya begitu emang di setiap masyarakat itu yang menentang pemimpin. Begitu. Nabi Muhammad juga begitu. Yang mula-mula menentang tuh yang punya wewenang, yang punya kedudukan, yang punya harta. Abu Jahal, Abu Lahab begitu. Pengaruhnya gede. Entar tuh yang kecil-kecil ngikut aja udah. Selalu begitu. Kemudian yang ngikutin Rasul kebanyakan orang miskin, orang susah begitu. Yang menentang Rasul orang kaya, pemimpin di kalangan mereka. Jadi gambarannya tuh kalau pemimpin memang dia merasa kalau ada ajakan Nabi itu dia merasa takut ke pinggir kali, ya, takut kehilangan kekuasaan, ya, gengsi begitu. Nah orang miskin gak neko-neko dia, wah ada agama baru, wah ini benar cocok di hatinya, di akalnya, ya udah beriman, nggak macam-macam, begitu. Ini kita lihat di dalam Quran selalu tuh penentang-penentang Nabi, pembesar-pembesar. Penentang-penentang Rasul, orang-orang kaya. Itu di zaman Nabi-Nabi semuanya begitu. Ya, jadi istilahnya ini mereka sponsor menentang begitu. Ya, orang-orang lemah sih nggak macam-macam. Neko-neko dimelihatnya agama benar, cocok dengan akal dan pikiran serta perasaan. Ya udah dimasuk Islam. Adapun orang kafir, waduh macam apa yang ini yang kaya-kaya, pembesar-pembesar, ya macam-macam mereka. Seperti ini nih. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, dari kaum Nabi Nuh. Jadi yang kafir-kafir ini dari kaum Nabi Nuh, yaitu pemimpin ngomong dia. Apa dia bilang? Ya. Apa dia bilang sini? Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi ma naraka illa basyaram mithlana. Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Kata pemimpin orang kafir begitu. Hai Nabi Nuh, lu kan sama gue begitu. Gue ngapain ikut lu? Gitu. Kalau lu tinggian gue ikutin dan lu sama gue. Begitu orang kaya begitu dia ngomongnya. Kalau perlu kepala lu gue beli, begitu enggak. Tuh orang kaya tuh katanya pemimpin begitu. Dia bilang kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Ini kan salah nih omongan. Masih Nabi Nuh dikatakan orang biasa, betul dia orang. Ya, cuman dia bukan manusia biasa. Ya istilah kita luar biasa dia. Allah angkat jadi rasul, Allah kasih mukjizat, ya, dapat wahyu, jadi orang pilihan. Dia betul manusia, tapi manusia luar biasa. Tapi mereka tuh pikiran orang pembesar-pembesar kafir udah merendahkan aja. Hai Nabi Nuh, kamu kan manusia biasa, ya, malah lebih hebat kami. Kamu itu kan punya apa? Emang nabi-nabi jarang yang istilahnya ya kaya raya begitu. Ya,
Karena memang dia dakwahnya bukan dakwah untuk duit, dakwahnya untuk beriman. Ya, Nabi Muhammad, ya, biasa aja, sederhana, begitu. Nabi Nuh juga begitu. Makanya mereka mencemoohkan, kamu punya kelebihan apa wahai Nabi Nuh sehingga kami disuruh beriman, begitu. Bukan main jawaban mereka dah. Kami tidak melihat kamu ini Nabi Nuh, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Padahal nggak benar tuh omongan. Ya. Kemudian wa ma naraka taba'aka illal ladzina hum aradiluna. Ya. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami. Jadi tadi Nabi Nuh diserang. Ya. Kedua pengikutnya. Ya. Jadi engkau wahai Nabi Nuh orang biasa aja, nggak punya kelebihan. Tuh pengikut kamu orang hina semua, orang miskin, ya, orang bodoh ngikut lo katanya. Ya, padahal dia yang bodoh, orang dibilang bodoh, bukan main dah si kafir ini. Ya, nih saya ulangin lagi. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu hai Nabi Nuh, melainkan orang-orang yang hina. Memang tadi kan saya bilang, yang banyak ngikut para rasul itu orang-orang sederhana. Nabi Muhammad sendiri yang ngikut misalnya bekas-bekas budak, atau budak-budak ada ngikut masuk agama Islam. Maka ada budak yang disiksa oleh majikan, ya, disiksa oleh majikan karena diam-diam masuk Islam, seperti Bilal. Ya, seperti Bilal itu ceritanya, dia masuk Islam tanpa sepengetahuan majikan. Ketika majikan tahu, disiksa udah, ya, disiksa habis dah benar-benar. Gitu. Jadi dikatakan yang ikut kamu wahai Nabi Nuh kan orang hina. Masih kami ngikutin orang hina katanya. Jadi melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami. Kemudian digambarkan lagi nih pengikut Nabi Nuh badiyar ra'yi. Ya. Yaitu apa artinya nih? Yang lekas percaya saja. Jadi pengikut Nabi Nuh orangnya orang bodoh, mau percaya aja kata Nabi Nuh, ini agama Islam, ini agama yang benar, ayo ikut saya, begitu. Pada ngikut, tuh orang bodoh tuh wahai Nabi Nuh. Begitu balikin saudara-saudara ya. Jadi pengikut Nabi Nuh dibilang hina, pengikut Nabi Nuh dibilang dia itu apa? Orang yang lekas percaya saja. Jadi orang yang gak mau berpikir. Ya. Malah kebalikannya, mereka tuh yang ogah berpikir. Orang kafir justru gak mau berpikir dia. Pokoknya udah benci aja udah. Coba dipahamin tuh Al-Quran misalnya, dia masuk Islam. Ya, kata orang a priori apa ya begitu. Pokoknya memandang orang udah jelek aja udah. Ya, itu misalnya kita benci sama orang, udah benci aja dah begitu. Teman kita bilang dia kan orangnya baik, gua udah benci dah. Dia kemarin sedekah banyak banget membantu masjid, Allah begitu. Pokoknya dia benci aja. Walaupun temennya ngomong dia begini dia begitu juga yang bagus-bagus, jelek aja udah, karena otaknya udah nggak nerima otaknya, udah kesel aja bawaannya, ya, nggak mau berpikir. Ini aneh ini. Jadi dia nuduh nih si kafir menuduh pengikut Nabi Nuh orang yang hina dina, orang yang ogah berpikir, langsung nerima aja ajakan Nabi Nuh. Padahal mereka sendiri yang ogah berpikir. Ya, tadi katakan oleh Allah, matanya buta, kupingnya bud. Ini kan apa nggak berpikir ini. Ya, nggak mau berpikir dia. Bukan main ini, dibulak-balik nih omongan oleh mereka. Nah. Kemudian tadi itu hum araziluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadl, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Ini omongan orang kafir lagi nih. Kami nggak melihat kamu hai Nabi Nuh punya kelebihan. Ya, kamu orang biasa, kamu kaya kagak, pinter kagak, menurut mereka udah begitu. Ya, yang ikut kamu tuh orang bodoh, yang lekas percaya begitu, hina lagi. Jadi kesimpulannya kamu itu nggak punya kelebihan. Bagaimana kamu mengikut begitu nih? Dan kami tidak melihat kamu
kamu itu Nabi Nuh, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Wa ma nara lakum alaina min fadl bal nazunnukum kadzibin. Bahkan nih orang kafir lagi ngomong nih, ditingkatin lagi omongannya nih, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Aduh, Nabi Nuh dibilang pembohong. Ya, ajakan itu ajakan bohong. Dibilang nanti ada neraka, bohong tuh. Nanti ada sorga, bohong tuh. Semuanya bohong udah. Maka mereka ambil kesimpulan Nabi Nuh pembohong. Ya. Umatnya itu yang ngikutin dia, ya yang orangnya gampang percaya aja, kena dibohongin istilah kita, kena dibohongin, begitu. Ya. Bukan main nih saudara-saudara, omongan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, omongan dari orang-orang kafir. Ya, ini dulu nih zaman Nabi Nuh. Ya, kan Nabi Nuh kan di atas istilahnya, sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu. Maka saya bilang tadi Nabi Nuh itu bapak kedua, karena sebelum itu keturunan Nabi Adam habis semuanya hanyut, ditenggelamkan oleh air. Ya, jadi orang mulai timbul lagi setelah topan Nabi Nuh itu, yang selamat di kapal. Ya, nah itulah yang hidup sampai sekarang tuh keturunannya. Ya, dari putra-putra Nabi Nuh itu ada yang beriman, ada yang kafir memang. Begitu saudara-saudara ya. Kemudian selanjutnya di ayat 28. Nah sekarang Nabi Nuh mulai ngomong lagi nih, melawan Nabi Nuh. Ya begitulah seorang Rasul harus pandai berdebat. Maka kan di dalam kitab Tauhid kan Rasul itu kan bersifat tabligh, kemudian juga bersifat fatonah. Orangnya pinter, cerdas, ya, bisa menentang, kalau enggak waduh digoblokin terus sama umatnya. Bisa berdebat saudara-saudara. Nah ini Allah ceritakan nih bagaimana Nabi Nuh melawan mereka. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani rahmatan min indi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Berkata Nuh menjawab dah tuduhan-tuduhan tadi nih. Ya, dibilang apa? Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku? Jadi Nabi Nuh mengaku Rasul. Tadi kan dibilang bohong. Padahal Nabi Nuh punya bukti, ya mukjizat itu. Cuman memang nggak diterangkan itu mukjizat apa begitu. Pasti itu setiap Rasul punya mukjizat untuk membuktikan dia seorang Rasul. Kalau nggak begitu, ya orang nggak percaya. Nabi Nuh jadi Rasul, dia punya bukti begitu. Bukan sembarangan. Gitu. Nah ini, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku ada mempunyai bukti? Ini omongan Nabi Nuh yang masih lembut ini. Ya. Hai kaumku, bagaimana pikiranmu? Begitu. Coba pikirin dah. Ya. Kalau saya ini punya bukti yang nyata dari Tuhanku. Ya. Kemudian dan diberinya aku rahmat dari sisinya. Diberi rahmat maksudnya rahmat diangkat jadi Rasul. Nabi Nuh banyak punya bukti mukjizat, di samping itu dia diangkat jadi Rasul begitu. Tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Tapi rahmat yang datang itu ditolak oleh mereka. Rahmat di sini kata para ahli tafsir yaitu Allah memberikan pangkat kenabian, kerasulan kepada Nabi Nuh. Ya, tapi mereka menolak itu Nabi Nuh seorang Rasul. Karena nyata-nyatanya Nabi Nuh nggak punya kelebihan, orang kaya bukan, orang ini bukan, orang punya kekuasaan bukan, masih jadi Rasul begitu. Ya. Jadi mereka itu gelap melihat kerasulan Nabi Nuh. Mereka nggak anggap tuh Nabi Nuh seorang Rasul. Bahkan tadi dibilang kamu hai Nabi Nuh sama dengan kami, bahkan lebih rendah begitu malah. Ya.
tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa akan kami paksakankah kamu menerimanya? Maksudnya Nabi Nuh ogah paksain bagaimana? Ya, yang penting Nabi Nuh udah sampein. Yang penting Nabi Nuh udah buktikan dia seorang rasul begitu. Ya emang masalah agama nggak bisa dipaksain, karena agama kan masalah hati. Ya, kalau masalah badan mungkin bisa dipaksain begitu. Ayo angkat tangan, nggak angkat tangan gedor, ya angkat tangan kita. Tapi kalau hati, siapa yang tahu hati kita? Ya paling iya doang, padahal sih di hatinya bisa enggak. Ya. Maka di sini Nabi Nuh ini masih berbicara lembut juga ini. Dia bilang, apa akan kami paksakan kah kamu menerimanya? Itu. Kalau kamu udah menentang saya, udah buram pangkat kerasulan saya di hadapan kamu, udah menganggap saya lebih rendah dari kamu, bagaimana kami mau paksakan kamu? Nggak bisa katanya. Apa akan kami paksakankah kamu menerimanya padahal kamu tiada menyukainya? Mereka juga nggak nyukai Nabi Nuh, mereka membenci. Jadi ini dialog, ini perdebatan. Cuma Nabi Nuh masih menjawab dengan lembut begitu, ya, dengan lembut. Tujuannya supaya mereka mau berpikir, yang nanti pada gilirannya mau beriman, sadar begitu. Ya. Tapi kan nggak sadar-sadar, akhirnya ya Allah tenggelamkan gitu. Nah, itu ayat 28. Nanti kita lanjutkan lagi ayat 29, ya, mengkisahkan Nabi Nuh dengan kaumnya. Nabi Nuh beragama Islam, kaumnya kafir gitu, ya. Ya beginilah Al-Quran mengkisahkan beberapa kisah zaman dahulu. Kisah Al-Quran, kisah yang benar, ya, berbeda kisah di dalam TV, sinetron, ya, ada Kian Santang. Itu sih ya cerita-cerita aja itu, ya, tambahan-tambahan gitu. Istilahnya fiktif begitu, hanya khayalan. Kalau ini nih cerita beneran, ya, kejadian bener-bener, ya, kejadian bener-bener. Cuman zaman dulu kita diajak ke zaman dulu begitu oleh Al-Quran, ya, supaya bisa ngambil pelajaran, ya. Nah inilah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan agama kita, dan mudah-mudahan terus Allah bimbing kita ke jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa ibu bapak, guru-guru, ya, mertua, ipar, semuanya lah. Allah lebih tahu nama-nama mereka. Semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Walladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.